Ya, melihat situasi ini apakah perang benar akan terjadi? Kami akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah dan analis geopolitik Dina Sulaiman dan juga koresponden kami yang berada di Iran. Selamat sore Ibu Dina dan juga Mas Ismail. Selamat sore, Mas Anggi. Ya, selamat sore Mas Anggi dan Bu Dina. Ya, Mas, saya akan ke Mas Ismail terlebih dahulu, Mas. Jadi bagaimana situasi di ibu kota dan kota-kota besar di sana sehari-hari sejak ketegangan ini meningkat? Apakah kehidupan warga masih berjalan normal atau ada perubahan signifikan, Mas? Ya, Mas Anggi, dalam sebulan ini kami melakukan perjalanan ke beberapa kota. Kami sendiri tinggal di Qum. Kami melakukan perjalanan ke Tehran, ke Kerman, dan juga baru kemarin dari Mashhad. Kerman dan Mashhad ini adalah di antara juga kota besar yang ada di Iran. Dan kami melihat tidak ada perubahan signifikan sama sekali, semua berjalan normal, tidak ada pembatasan, tidak ada jam malam, semuanya berlaku sewajarnya. Dan kami juga ke tempat-tempat perbelanjaan, semuanya juga aktivitas ekonomi berjalan dengan lancar. Dan kami melihat dan kami langsung bertanya juga kepada masyarakat Iran bagaimana responnya terhadap kemungkinan terjadinya perang. Mereka mengatakan bahwa kalau terjadi perang yang kami siap akan menghadapinya. Kami sudah terbiasa di bawah tekanan, sehingga dan mereka percaya bahwa apa yang selama ini diucapkan oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump itu hanyalah sekedar ancaman saja, dan mereka begitu sangat percaya kepada pemerintah dan juga angkatan perang Iran, termasuk sistem pertahanan Iran, bahwa itu mampu bisa menghalau serangan-serangan jika kemungkinan serangan itu terjadi. Oke, jadi aktivitas warga normal-normal saja begitu ya, Mas Ismail ya. Saya akan ke Ibu Dina. Ibu Dina, jadi kehadiran militer Amerika yang kita tahu ini sudah bergeser ke dekat perairan sekitar dengan ancaman sanksi dan ultimatum yang tegas ini alat Trump begitu ya. Apakah sebenarnya ini efektif untuk menekan Iran atau justru meningkatkan resiko eskalasi, Bu? Kalau kita lihat narasi Trump tadi seperti yang juga sudah ditayangkan di video itu menunjukkan dia sebenarnya tidak serius untuk menyerang Iran ya. Kenapa? Karena biayanya terlalu tinggi. Dia berkali-kali mengatakan bahwa Iran harus kembali bernegosiasi, menghentikan senjata nuklir dan kemudian menyebut-nyebut adanya pembunuhan terhadap demonstran, dan ini sebenarnya kan data yang sudah terbantahkan juga. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Iran selama ini itu kelihatan efektif ya untuk menahan atau melawan sikap dominan atau sikap yang semaunya sendiri dari Trump. Yang pertama itu kelihatan bahwa Iran itu mempertahankan sikap resilience-nya gitu ya. Jadi ya meskipun diembargo, meskipun ditekan, tapi tidak mau menurunkan sikap, tidak mau melunak gitu ya. Dan kedua juga Iran menunjukkan ini apa namanya uh, menunjukkan menyatakan kepada Trump bahwa kalau Iran diserang yang rugi itu semuanya. Kenapa? Karena kan ada keuntungan posisi strategis yang dimiliki Iran. Pertama Selat Hormuz kita tahu, dan juga posisi Iran dan rudal-rudalnya itu bisa menjangkau semua pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan dan bahkan Israel. Dan inilah yang menurut saya membuat Trump kembali menyebut-nyebut soal negosiasi, karena pada akhirnya Trump juga perlu menyelamatkan mukanya ya. Kalau betul-betul mundur begitu saja, tentu itu akan mempermalukan dirinya sendiri, dan dia terus berkeras Iran akan berunding dan menyebut bahwa ada pihak Iran yang menyatakan ingin berunding tanpa ada kepastian siapa sebenarnya. Padahal di pihak Iran sendiri itu sudah berkali-kali, bahkan Presiden Iran juga mengatakan tidak akan berunding di bawah tekanan. Oke, Bu Dina melihat pola kebijakan Amerika ya dan juga Iran selama 10 tahun terakhir ini. Apakah kita sedang menyaksikan hari ini ketegangan yang bersifat siklik atau ini tanda perubahan strategis yang permanen di Timur Tengah, Ibu? Kalau saya melihatnya ini saat ini yang terjadi adalah semakin menurunnya power Amerika Serikat. Sebagai hegemon dia bisa sebenarnya menguasai dulu ya, Amerika bisa menguasai politik dan ekonomi di Timur Tengah. Pemerintahan-pemerintahan di Timur Tengah itu bisa dia tundukkan melalui cara-cara dominasi politik, ekonomi,
Tapi akhir-akhir ini ketika Trump melakukan koersi atau kekerasan itu justru menunjukkan bahwa memang sudah tidak mempan lagi yang bujukan atau suapan atau tekanan itu nggak mempan lagi sehingga dia menggunakan kartu militer. Seolah-olah dengan militer itu pemerintahan yang berani melawan selama ini antara lain Iran, terus kita juga tahu ada Hizbullah di Lebanon dan juga Yaman. Seandainya diserang dengan militer, mereka akan tunduk, tapi terbukti tidak gitu ya. Artinya apa? Saat ini Amerika Serikat itu sedang semakin kehilangan powernya, dan ini akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan, karena negara-negara yang semula adalah sekutunya Amerika, misalnya negara-negara Teluk ya, dan Mesir, itu kan melihat bahwa ternyata Amerika tidak sekuat dulu. Dan tidak bisa dijadikan sandaran untuk berlindung, sehingga buat mereka lebih baik untuk bermain di dua kaki. Mereka mengatakan tidak akan membiarkan wilayah mereka untuk menjadi pangkalan untuk serangan terhadap Amerika Serikat. Kemudian juga melakukan kerja-kerja diplomatik ya, mereka para diplomat negara-negara Teluk berusaha untuk menurunkan ketegangan. Nah, ini menunjukkan bahwa di satu sisi mereka tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika, tapi juga tahu resikonya seandainya betul-betul terjadi perang, sehingga mereka juga mendekati Iran dan berupaya juga menekan Trump, dan itu sudah diberitakan terbuka juga ya bahwa negara-negara Teluk meminta Trump agar tidak melakukan serangan kepada Iran. Oke, Mas Ismail, dengan adanya tadi seperti yang Ibu Dina sampaikan, adanya pihak-pihak lain yang kemudian berusaha untuk meredam ya Mas, dalam tanda kutip ketegangan ini. Bagaimana sebenarnya persepsi warga terhadap upaya diplomasi regional yang terjadi, misalnya peran Turki kah atau negara-negara lain dalam mengupayakan deeskalasi, Mas? Ya Mas Anggi, masyarakat Iran sendiri secara terbuka mengatakan mereka tidak menginginkan terjadinya perang. Karena melihat bagaimana selama ini masyarakat Iran sudah berada di bawah tekanan, embargo, sanksi, dan itu sudah lumayan berat mereka rasakan. Namun kalau ternyata memang Amerika Serikat melakukan serangan, masyarakat Iran telah menyatakan kesiapan. Begitu juga masyarakat Iran menyerukan kepada negara-negara regional untuk bekerja sama, untuk bersatu, terutama pada aksi demonstrasi pada Jumat kemarin. Masyarakat Iran turun ke jalan karena memang sudah menjadi rutinitas mereka. Begitu usai sholat Jumat mereka melakukan aksi dan mereka menyerukan persatuan umat Islam, bahwa apa yang dipertahankan Iran ini bukan hanya sekedar negaranya saja, tapi juga nama baik Islam. Karena ketika mereka menyebut bahwa Iran ini adalah benteng terakhir umat Islam, ketika Iran sebagai negara Islam berhasil ditaklukkan oleh Amerika Serikat, maka tidak ada lagi negara Islam yang bisa diharap bisa berhadapan dengan hegemoni Amerika Serikat. Sehingga peran Turki, peran negara-negara regional dalam meredam deeskalasi ini tentu saja sangat diharapkan baik oleh pemerintah Iran maupun oleh masyarakat Iran. Baik, Ibu Dina, apa Bu bentuk kompromi yang realistis bagi kedua belah pihak? Nah, ini yang menurut saya tidak mungkin ada kompromi ya, karena ada garis merah dari kedua pihak. Trump memaksakan agar Iran menghentikan pembuatan rudalnya, dan buat Iran tentu tidak mungkin itu dipenuhi seandainya Iran tidak punya rudal dengan daya jangkau yang luar biasa itu ya, bisa menjangkau Israel, bisa menjangkau seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Tentu tidak ada, Iran tidak punya lagi daya untuk membela diri. Israel akan dengan mudah menyerang Iran seperti yang terjadi di Juni 2025. Seandainya rudal Iran tidak ada, tentu Israel bisa membombardir semaunya. Nah, ketika sama-sama punya garis merah seperti ini, tentu tidak akan ada kompromi ya. Nggak ada titik temunya begitu Bu Dina ya? Ya, gimana? Nggak ada titik temunya berarti antara keduanya ini? Ya, iya. Jadi akhirnya kita tuh perlu mencari akar masalahnya sebenarnya. Ini masalahnya apa? Kenapa kok Amerika Serikat sedemikian menginginkan agar rudal Iran dilucuti dan Iran tidak memproduksi lagi rudal? Memang yang muncul di permukaan tadi seperti yang dinyatakan Trump itu senjata nuklir. Kalau senjata nuklir itu sudah jelas ya, IAEA sudah mengatakan Iran tidak punya senjata nuklir dan tidak sedang ke arah sana, tidak sedang membangun senjata nuklir. Jadi sebenarnya poinnya adalah rudal. Nah, kenapa Amerika menganggap ini
ini ancaman? Jawabannya adalah Israel. Jadi selama Israel masih terus melakukan penjajahannya di Palestina, ya memang tidak akan ada kompromi di sini. Oke. Dan ini yang perlu saya pikir komunitas internasional justru seharusnya bersama Iran ya, karena komunitas internasional PBB itu sebagian besar negara kan menyatakan mendukung Palestina dan mengecam kejahatan Israel selama yang sudah jelas selama 3 tahun terakhir ini ya. Tapi tidak ada yang betul-betul melakukan langkah nyata. Nah, sekarang Iran menanggung resikonya. Seharusnya ya semuanya mendukung ya dan menekan Amerika Serikat untuk tidak lagi melakukan tekanan dan menghentikan sanksi atau embargo terhadap Iran. Oke, Bu Dina, sejauh mana sih kalau kita lihat perilaku negara-negara Teluk sekitar dipengaruhi oleh gaya diplomasi Trump? Ini kan gaya barunya Amerika begitu ya. Memilih mendukung Amerika, menyeimbangkan atau netral? Saya pikir yang sekarang dilakukan oleh negara-negara Teluk ya terlihat sekali sedang melakukan strategi hedging ya, atau istilahnya mungkin bermain di dua kaki ya. Tetap Oke. berusaha berhubungan baik dengan Amerika karena kita tahu militernya negara-negara Teluk kan sangat bergantung pada Amerika Serikat ya. Senjata-senjata mereka kan impor dari Amerika dan negara-negara Barat yang lain. Tapi di sisi lain mereka juga melihat bahwa Amerika itu semakin berkurang kekuatannya. Apalagi yang sekarang ya, ketika misalnya Trump begitu mengancam dengan keras tapi ternyata tidak jadi, itu kan juga justru semakin menurunkan kredibilitas Amerika ya, karena yang disebut ancaman itu akan efektif kalau dipercaya. Kalau orang nggak percaya ya, akhirnya dia tidak dianggap sebagai negara atau aktor yang kuat lagi. Sehingga saya melihat mudah-mudahan ini berlanjut, bahwa negara-negara Teluk semakin bersikap rasional, tidak lagi mau tunduk terhadap paksaan atau tekanan dari Amerika Serikat. Oke, saya ke Mas Ismail. Mas Ismail, jadi kalau tadi Mas katakan bahwa sebenarnya dari warga siap perang, tapi inginnya ya damai-damai aja begitu Mas, ya tidak mau ada perang begitu. Nah, saat warga ini mengatakan tidak ingin perang namun siap berperang, kesiapan ini lebih didorong sebenarnya oleh nasionalisme, tekanan keadaan atau kepercayaan pada negara dan militer Iran, Mas? Ya Mas Anggi, bisa dikatakan kombinasi semuanya itu, apalagi hari-hari ini adalah momen-momen peringatan ke-47 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran. Sehingga semangat nasionalisme masyarakat Iran itu saat ini semakin meninggi, semakin meningkat. Terutama kemarin solidaritas nasional itu berhasil ditunjukkan kepada dunia dengan berhasil mengatasi upaya memecah belah internal Iran dengan menyulut kerusuhan, namun itu berhasil diredam dengan persatuan dan solidaritas nasional masyarakat Iran, sehingga kesiapan mereka untuk menerima konsekuensi terburuk jika terjadi perang itu berada dalam level tertinggi saat ini. Saat ini masyarakat Iran memperingati hari datangnya Imam Khomeini, karena pada tanggal 1 Februari 1979 Imam Khomeini itu datang dari Prancis dan selama 10 hari untuk kemudian menyusun kekuatan sehingga berhasil menggulingkan pemerintahan Shah Pahlavi, dan pada tanggal 11 Februari 1979 kemudian diumumkan kemenangan Revolusi Islam Iran. Hari-hari ini kami melihat langsung bagaimana masyarakat Iran memenuhi jalan-jalan dengan bendera-bendera Iran, dengan foto-foto Imam Khomeini. Ini menunjukkan bahwa semangat nasionalisme mereka tidak kendor, meskipun lebih dari 4 dekade lamanya mereka berada di bawah embargo, di bawah sanksi, bahkan mendapatkan serangan invasi, termasuk invasi dari Irak, dari Israel, dan ancaman invasi dari Amerika Serikat. Oke. Bu Dina, melihat situasi terkini juga kita mendapatkan informasi bahwa Iran juga dilaporkan latihan bersama di Selat Hormuz ini bersama Rusia dan juga Tiongkok. Apakah ini justru tidak memperkeruh situasi, Bu Dina? Justru ini yang sangat menarik diamati ya. Rusia dan Cina itu kan tidak secara frontal berlawanan dengan Amerika Serikat ya. Mereka punya kepentingan nasionalnya masing-masing. Mereka cenderung menjaga jarak dari situasi ini. Tapi kesepakatan ketiga negara ini untuk melakukan latihan militer di seputar Teluk Persia menunjukkan pesan kepada Amerika Serikat bahwa kapal perang Rusia dan kapal perang Cina ada di kawasan. Nah, buat Amerika ini akan sangat menyulitkan kalau benar kapal perang
perangnya Amerika masuk ke perairan di Teluk Persia dan kemudian dan di Laut Arab gitu ya, dan kemudian berani menembakkan ke arah Iran, menembakkan rudal ke arah Iran, kan resikonya itu kena juga ke kapal perangnya Rusia atau Cina. Maksudnya ada resiko salah sasaran. Nah, ini resiko yang sangat berat untuk ditanggung oleh Amerika Serikat. Karena Rusia dan Cina kita tahu itu juga kekuatan yang cukup besar, yang bahkan bisa dibilang penyeimbangnya Amerika. Dan ini saya pikir pesan yang sangat efektif ya, sehingga memang ada indikasi bahwa melunaknya kata-kata Trump, melunaknya pernyataan Trump itu ada kaitannya dengan kedatangan kapal perang Rusia dan Cina ke kawasan. Baik, baik. Kita akan terus melihat situasi terkini dan dinamika yang terjadi di lapangan begitu. Ibu Dina, Mas Ismail, terima kasih atas informasi dan juga perspektifnya di sore hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.